Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Terakhir kali di pertemuan ke-16 kemarin, kita udah ngebahas panjang lebar tentang, ternyata pada gelombang ada sifat dari partikel. Buktinya kemarin kita sudah belajar tentang eh, efek fotolistrik, kemudian radiasi thermal, efek Compton, terus Bremsstrahlung, anihilasi, dan semacamnya, yang mana itu tidak mungkin terjadi kalau kita hanya menganalisis gelombang sebagai gelombang. Kita perlu menganalisis gelombang sebagai partikel, sehingga kita bisa mendapatkan kemarin bagaimana menghitung radiasi thermal, efek fotolistrik, terus efek Compton, dan lain sebagainya. Nah, oke. Jadi dari tahun 1000, sorry, bentar, bentar. Dari tahun 1900-an ya, orang-orang eh, selain sudah menemukan bahwa cahaya itu gelombang, mereka juga menemukan bahwa ternyata eh, pada gelombang, pada gelombang ada sifat partikel. Buktinya apa? Ya contohnya energinya bersifat diskrit. Kemudian kalau pada efek Compton kan dia bisa bertindak seakan-akan cahaya itu menumbuk. Jadi kalau cahaya itu bisa melakukan tumbukan, berarti eh, cahaya itu mau tidak mau harus kita anggap mempunyai sifat partikel. Nah, oke. Jadi kalau kemarin ya, sebelum akhirnya Pak Einstein eh, merumuskan kalau cahaya itu punya sifat partikel, kemudian menjelaskan kalau energinya E sama dengan HF. Di sini kan dalam kasus ini orang-orang udah tahu percobaannya dulu, baru kemudian teorinya. Nah, jadi udah ada eksperimen tentang radiasi thermal, kemudian efek fotolistrik, baru setelah itu coba dicari bagaimana teorinya. Nah, oke. Jadi kesimpulannya di sini ya, para ilmuwan di tahun 1900-an, di awal abad ke-20, udah menemukan bahwa pada gelombang ada sifat partikel. Nah, di tahun 1924 ada seorang ilmuwan. Ini kalau kalau aku yang diceritain Pak Feb ya. Ini ada ilmuwan namanya De Broglie. Dia orang Prancis dia. Nah, Pak De Broglie ini awalnya justru anggap S1-nya itu dia jurusan sejarah kalau kata Pak Feb. Tapi berhubung sejarah susah, maka S2-nya nyari yang gampang masuk fisika. Oke. Nah, Pak De Broglie ini punya pikiran gini. Eh kalau pada gelombang ada sifat partikel, kalau pada gelombang ada sifat partikel, nah sekarang tak balik. Apakah pada partikel ada sifat gelombang? Nah, ini eh, pertanyaan yang akhirnya jadi topik disertasinya Pak De Broglie. Pak De Broglie di sidang disertasinya ini bahkan forum sidang pada waktu itu hampir enggak meluluskan Pak De Broglie karena apa ya istilahnya idenya ini nyeleneh dan eh, belum ada eksperimen yang secara langsung membuktikan kalau pada partikel itu ada sifat gelombang. Baru pas disertasinya ini didiskusikan ke Pak Einstein waktu itu, eh, karena dapat tanggapan positif, akhirnya diluluskan.
Nah, oke. Kembali lagi ke sini. Pak De Broglie ini mengusulkan, oh, kalau pada partikel ada sifat gelombang. Dan oke, kalau kita bicara partikel dan gelombang, kalau kita ngomong tentang partikel dan gelombang, apa sih identitasnya partikel? Dan apa sih identitas dari gelombang? Nah, kita tahu ya, kalau sesuatu kita katakan partikel, tentu kalau dia punya massa. Jadi, identitas dari partikel itu massa. Nah, jadi ya, misalkan ya laptopnya kita, misalkan HP-nya kita, misalkan bukunya kita, itu kan punya massa. Atau tubuh kita sendiri kan punya massa. Jadi boleh dikatakan tubuh kita ini ya partikel. Karena identitas dari partikel itu massa. Nah, oke itu ya. Nah, sekarang apa identitas dari gelombang? Tentu aja panjang gelombang. Jadi kalau sesuatu dia punya panjang gelombang, maka kita katakan dia sebagai gelombang. Ya contohnya gelombang pada tali misalkan atau gelombang air, yaitu kan gelombang. Nah, oke, sekarang pada saat partikel punya sifat gelombang, maka mau tidak mau pada partikel itu harus ada identitas dari gelombang. Nah, itu yang coba dirumuskan sama Pak De Broglie ini. Nah, kalau kalian ingat ya, di efek fotolistrik kemarin ya, kita udah merumuskan, oh, ada hubungan antara frekuensi dengan energi. Oke, ini ya. E sama dengan HF. Atau kita bisa tuliskan juga E sama dengan HC per lambda. Kan F-nya ini kan C per lambda kan. Oke, ini kita dapatkan kemarin dari efek fotolistrik. Nah, kalau kalian ingat juga di pertemuan ke-11, aku sempat merumuskan apa itu? Aku sempat merumuskan ada momentum relativistik, ada energi relativistik dan semacamnya. Kalau kalian ingat ada hubungan ini kalau nggak salah itu. E sama dengan akar P kuadrat C kuadrat plus M0 kuadrat C pangkat 4. Nah, ini kalau kalian ingat. Nah, di sini kalau untuk partikel yang nggak bermassa ya, kita bisa dapatkan hubungan E sama dengan P kali C. Ya, sama kalau kalian mau nyari berapa energi cahaya kan pakai ini kan. Nah, oke. Nah, dari kedua persamaan ini Pak De Broglie nyoba menghubungkan. Jadi E di sini disama dengan E di sini. Sehingga kita dapatkan H C per lambda dia sama dengan PC, atau di sini kita dapatkan H per lambda sama dengan P, atau lambda sama dengan H per P. Oke, jadi di sini Pak De Broglie merumuskan untuk eh, setiap benda yang punya momentum sebesar P, maka benda tersebut akan memiliki panjang gelombang sebesar lambda. Jadi apa ya istilahnya ya? Semua benda di keseharian kita kalau kita ngikut cara pandangnya Pak De Broglie, maka semua benda di sekitar kita itu punya panjang gelombang. Wah, ini aneh ini. Kok bisa? Wong partikel kok punya panjang gelombang. Oke. Nah, panjang gelombang yang dimiliki sebuah benda ini, yang kita sama dengan H per momentum, ini disebut dengan panjang gelombang De Broglie. Oke, jadi setiap benda asal dia punya momentum, ya pastilah semua benda punya momentum. Maka dia eh, punya panjang gelombang sebesar H per P. Oke, ini juga bisa ditulis gini ya. Ini ya H per momentum kan M kali V kan. Nah, kecuali kalau relativistik ini jadi gamma nanti. Oke, kita bicara dalam kasus yang non relativistik dulu ya. Oke.
Kita lanjut. Nah, mungkin kalian bingung, kira-kira seberapa besar sih panjang gelombangnya benda itu? Anggap eh, anggap badanku sendiri misalkan. Kira-kira kayak apa? Seberapa panjang sih panjang gelombangku? Oke, mungkin sekedar ngulang sedikit ya dari Fisdas ya. Jadi kalau misalkan ada gelombang ini, maka panjang satu ini itu panjang itu jadi lambda itu. Lambda itu panjang satu gelombang ya. Kalau di gambar ini ya satu puncak satu lambda ini dia lambda. Oke, untuk itu kita coba hitung untuk beberapa kasus. Oke, misal yang pertama, ini kayaknya lebih cocok kalau aku nyari gambar ini biar punya ilustrasi. Oke, yang pertama aku pengen nyari gambar mobil. Mobil. Ngelek ya. Sebentar, sebentar. Wah, kok bukan ini? Saya. Bukan mobil car lah. Oke, kok ngelek ya? Tapi suaraku gak ngelek tadi kalian. Aman lah suaraku. Aman kok, Mas. Aman, Mas. Aman. Wah, iki anuku ini. Internet buat searching. Ah, ya lah, apa? Tak gambar ya. Oke, ini aku nyoba gambarkan beberapa benda ya. Yang pertama di sini aku punya benda mobil. Aku punya mobil. Katakanlah mobil ini dia punya massa 1000 kilogram misalnya. Mobil ini punya massa 1000 kilogram, terus dia bergerak dengan kecepatan 100 meter per sekon. Oke, sekarang pertanyaanku berapa panjang gelombang dari mobil ini? Maka lambda kan sama dengan H per P kan? H per P. H per P berarti nilai H itu kemarin kita wis tahu ya 6,6 ya kali 10 pangkat min 34. Terus momentumnya tinggal massa kali kecepatan. Berarti 10 pangkat 3 kilogram. Ini satuannya joule sekon ya. Terus kita kalikan dengan kecepatannya 100 meter per sekon. Oke, ini kalau kalian hitung dia nilainya 6,6 kali 10 pangkat min 39 meter. Oke, lihat di sini ya. Panjang gelombangnya 6,6 kali 10 pangkat min 39 meter. Oke, sekarang kasus kedua. Misalkan aku punya eh apa misalkan? Misalkan ya anggap anu ini anggap aku ini ya. Anggap ini aku ya. Nah, ini aku ya. Ini aku katakanlah. Ini Rofi'i katakanlah. Nah, yang berat badannya itu 60 kilogram. Nah, sekarang kita mau tahu berapa panjang gelombangku di sini. Lambda berarti H per P berarti 6,6 kali 10 pangkat min 34 joule sekon. Lalu kita bagi dengan 60 kilogram kali 100. Oke, katakanlah aku gerak dengan kecepatan misalkan anggap aku jalan kaki ya. Jalan kaki biasanya berapa kecepatannya? Biasanya sekitar eh enggak nyampe 10. Ya 5 lah, 5 meter per sekon. Oke. Kita lihat kira-kira panjang gelombangku berapa di sini kalau kita pakai rumus De Broglie ini. 6,6 kali 10 pangkat min 34 kita bagi 60 kali 5. Oke, ini kalau kalau kita hitung berapa ini? Bentar. 60 kali 5 ini 300 ya, 300. Berarti sekitar 2 kali 10 pangkat min 36 meter. Oke, itu sangat kecil banget ya. Sekarang kita coba perkecil lagi. Anggap misalkan asap rokok lah, asap rokok. Asap rokok. Asap rokok.
asap rokok ini. Ini misalkan punya massa 10 gram, misalkan. Oh, jangan kebesaran. Anggap asap rokok ini 10 pangkat min 9 gram misalkan. Terus dia gerak dengan kecepatan 1 cm per sekon. Ini kalau kalian hitung nanti lambdanya itu sekitar eh, lambdanya ini dia sekitar 6,6. 6,6 kali 10 pangkat min 20 meter. Oke, masih sangat kecil ya. Sekarang kita bandingkan lagi untuk sekarang gimana kalau elektron? Elektron. Nah, elektron. Ini elektron ya. Katakanlah elektron ini punya energi kinetik sebesar 1 elektron volt misalkan. Kira-kira berapa eh, panjang gelombangnya? Nah, ini kalau kita hitung ya, dia sekitar 1,2 nanometer. Oke, lihat di sini ya. Karena lambda dia berbanding terbalik dengan P, maka makin kecil bendanya, makin kecil dan makin lambat bendanya, maka eh, panjang gelombangnya makin besar di sini. Jadi kalau kita lihat di sini ya, badanku ini aja ya. Ini panjang gelombangnya 6,6 kali 10 pangkat min 38. Min 38. Oh, enggak min 36, sorry. Min 3. Oh, bukan ini ya, min 36, min 36. 2 kali 10 pangkat min 36. Sedangkan ukuran apa itu? Eh ukurannya virus saja ya. Virus itu sekitar nanometer kan. Nanometer itu berarti 10 pangkat min 3 min 9, min 9. Terus ukurannya atom, jari-jari atom itu biasanya rentangnya sekitar min 15 meter. Apalagi intinya mungkin sekitar min 18. Nah, ini sedangkan panjang gelombangku itu 10 pangkat min 36, sangat kecil sekali sehingga eh, makanya ini tidak bisa kita deteksi. Kita hanya bisa mendeteksi panjang gelombang partikel yang sangat kecil. Contohnya elektron, dia kan masanya kecil ya. Ternyata dia panjang gelombangnya cukup besar. 1,2 nanometer. Oke, jadi ini yang dirumuskan sama Pak De Broglie. Pak De Broglie merumuskan pada setiap benda akan memiliki yang memiliki momentum maka akan memiliki panjang gelombang. Nah, oke. Dan ternyata ya, teorinya Pak De Broglie ini baru bisa dibuktikan bertahun-tahun kemudian secara eksperimen. Jadi kalau tadi sifat sifat partikel dari gelombang itu eksperimen duluan baru teorinya dirumuskan. Nah, kalau ini teorinya duluan. Kalau sifat partikel dari sifat gelombang dari partikel ini teorinya duluan Pak De Broglie merumuskan baru eksperimennya baru apa ya? Baru bisa dibuktikan bertahun-tahun kemudian karena di zamannya Pak De Broglie ini teknologinya masih belum cukup mampu untuk membuktikan ini secara eksperimen. Nah, seperti apa eksperimennya? Ada banyak dan yang cukup terkenal ada yang disebut dengan double slit eksperimen. Eksperimen. Apa ini? Oke, simpelnya gini deh, simpelnya gini. Kalian pernah belajar tentang interferensi kan ya? Jadi kalau ada misalkan ini ada sumber ya, sumber. Ada dua celah sempit. Nah, ini anggap sumber gelombang. Ini sumber gelombang. Nah, oke. Nah, kalau misalkan ada gelombang kena ke sini, ini kan seakan-akan jadi sumber gelombang baru kan. Ini jadi sumber gelombang baru. Akhirnya kalau di sini ada dinding, nah, kedua sumber gelombang ini akan berinterferensi hingga menciptakan ada pola gelap terang. Anggap di sini terang, terus gelap, terang, gelap, terang. Oke, simpelnya gini, sih.
Nah, semoga aja ini enak untuk nyariin. Bentar. Pola interferensi. Nah, ini misalkan. Bentar, bentar. Ini, agak ngelek ya. Bentar, bentar. Wah, oke. Agak ngelek ternyata. Rek. Ya wis lah, tak gambarkan lah. Ya, jadi kalian bayangkan aja ya. Kalau ternyata pada peristiwa ini ada terbentuk bola gelat terang. Nah, sekarang, kapan ini terjadi? Tentu saja ini terjadi pada saat ada gelombang yang berinterferensi. Jadi kalau kalian tahu ya, ada peristiwa interferensi, difraksi, dan macam-macamnya itu kan peristiwa yang hanya terjadi pada gelombang. Jadi kalau pada partikel yang nggak terjadi yang namanya interferensi, difraksi, dan macam-macam itu. Ya, aku anggap kalian wes udah hatam itu ya di FDL. Jadi aku nggak ngulas banyak. Tapi kalau mau diskusi tentang interferensi dan macam-macamnya ini kita bisa diskusi di lain kesempatan. Oke. Nah, sekarang ada sebuah eksperimen, Rek. Ini anggap katakanlah eh, pemancar elektron katakan. Ini pemancar elektron, dia bisa menembakkan elektron ya. Terus di sini ada celah ganda. Jadi ini eh, anggap ini ada plat ya, ada plat. Terus di sini ada celah. Satu celah, terus ada satu celah lagi di sini. Nah, sekarang apa yang kalian bayangkan kalau misalkan ada ya katakanlah peluru, tapi di sini bukan peluru ya, elektron ditembakkan. Kalau elektron ditembakkan kan harusnya anggap ditembakkan nabrak dinding ini. Harusnya ya elektron tuh ya terbentuk dua garis gini kan. Nah, terbentuk dua garis gini gitu. Ya ngikuti ini. Jadi kalau yang masuk lewat sini nanti jatuhnya ke sini, yang masuk lewat sini jatuhnya ke sini. Nah, kalau elektron itu kita analisis sebagai partikel, maka yang terjadi harusnya seperti itu. Tapi Rek. Nah, berdasarkan eksperimen, ini yang menarik. Ini elektronnya. Elektron itu kan kalau logikanya, kalau dia itu kita anggap partikel, harusnya masuk salah satu aja, nggak mungkin masuk ada elektron gitu bisa nembus keduanya. Pasti kalau nggak masuk lewat sini ya masuk lewat sini. Nah, gitu. Tapi ternyata setelah coba diamati, di sini ini terbentuk pola gelat terang. Wah, terbentuk pola interferensi. Nah, wah ini menarik ini. Kok bisa? Ini padahal cuma ada dua garis kan, dua slit. Tapi kok bisa di sini terbentuk bekas elektronnya terbentuk pola interferensi. Apa kesimpulannya di sini? Kesimpulan di sini, pola ini hanya terjadi jika elektron mengalami interferensi. Wah, ini. Jadi, apa kesimpulan di sini? Kesimpulannya, eh, dalam kasus ini kita nggak lagi bisa menganalisis elektron sebagai partikel. Tapi kita mau tidak mau harus menganalisis elektron sebagai gelombang. Karena interferensi dan difraksi contohnya itu peristiwa atau fenomena yang hanya terjadi pada gelombang. Tapi ternyata di sini juga terjadi pada elektron partikel. Tapi partikel di sini mau tidak mau kita harus analisis sebagai gelombang. Tapi ini aneh, Rek. Ini aneh nih. Kalau gelombang tadi kan, kalau misalkan ada gelombang datang. Gelombang ini bisa masuk lewat dua-duanya, masuk lewat sini, masuk lewat sini. Makanya jadi sumber baru. Tapi kalau partikel ini secara logika nggak masuk akal, dia bisa masuk ke kedua-duanya, masuk sini sama sini. Pasti masuk salah satunya gitu.
Kalau enggak nembus lubang yang ini, ya nembus lubang yang ini. Nah, oke. Tapi di sini ya. Eh, kalau agar terjadi pola interferensi, maka mau tidak mau si elektron dia harus masuk dua-duanya. Jadi elektronnya harus menembus dua lubang sekaligus. Wah, ini aneh ini. Tapi mau tidak mau harus terjadi seperti itu agar terjadi pola interferensi. Nah, di sini ini yang akhirnya bikin bingung. Kok bisa partikel nembus eh, dua-duanya? Atau gini, misalkan kalian nanya, kalau gitu elektron ini lewat mana? Lewat lubang yang ini apa yang ini? Nah, ini jawabannya dua-duanya. Wah, hebat kan? Nah, kok bisa dua-duanya? Nah, itu dia. Nah, di sini kita jangan lagi menganggap elektron sebagai partikel, tapi kita dalam kasus ini kita harus menganggap elektron punya sifat gelombang. Jadi kalau dia gelombang, maka wajar-wajar saja dia bisa masuk dua buah lubang sekaligus. Nah, oke, jadi ini eksperimen nyata yang membuktikan bahwa pada partikel itu punya sifat gelombang. Nah, oke, itu ya. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Masih agak Sama, susah Mas. ini sih Mas, masih agak susah diterima kan sebenarnya kan. Kalau Ya, terus. dipikir-pikir kan elektron Gimana? itu kan, kalau dipikir-pikir kan elektron itu kan memang partikel ya Mas, tapi Heeh. ketika waktu di eksperimen kenyataan nih elektron itu bisa masuk ke dua celah itu ya aneh sih. Aneh. Oke, oke. Sama, sama. Itu sih. Aku coba jawab ya. Aku juga pertama kali belajar fisika modern ini. Juga aneh ini kok bisa ini. Maksudnya kalau terjadi gini tuh terus masuk lewat mana? Harus masuk lewat salah satu gitu. Nah, ternyata eh, kalau aku baca di buku Griffith itu ya elektron ini ya dia lewat dua-duanya. Dia melewati dua-duanya dan dia nanti berinterferensi dengan dirinya sendiri. Wah, ini lucu ini. Makanya terbentuk pola interferensi di sini. Nah, oke. Eh, ini aku kasih caraku ya. Ada caraku eh, cara mudah untuk eh, memahami ini, untuk memahami ini. Ini kok bisa elektron itu bisa lewat dua celah sekaligus. Oke, sebentar, sebentar. Wah, ini kok agak ngelek ya buat nyari ini. Bentar, bentar. Eh, bentar. Nah, semoga aja bisa lancar ngambil gambar gitu. Oke. Aneh gitu kok. Aku searching agak lemot, tapi kalau zoom enak ini. Saya bentar. Oke, ini aku oke. Ini ini kita wes masuk kuantum, Rek. Jadi ini agak sedikit beda ya sama relativitas, di mana kalau di relativitas itu lebih intuitif kalau menurutku. Ini apa ya? Boleh katakan topik yang di luar nalar. Ini apa ya? Nggak make sense sebenarnya. Tapi kenyataannya seperti itu. Jadi banyak hal kalau di kuantum itu eh, agak kontraintuitif ya. Jadi oke kita coba selami aja. Oke, ini caraku biar bisa lebih mudah memahami ini. Nah, kalian lihat di sini, fotonya ngeblur nggak? Ya Mas, ngeblur Mas. Ngeblur, Mas. Oke. Nah, sekarang bandingkan dengan ini. Bentar, aku mau nyari fotonya apa? Misalkan fotonya bola. Ya, memang sengaja nyari yang ngeblur. Ah, 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 ah. Kok bola lampu? Ya, wes tidak apa-apa lah. Ah, ah, ah. Saya jangan bola lampu lah, bola ah, 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 ah. Bola
Oke, mantap. Benar, benar. Ini yang bola tahun berapa? Ki? 2014 ini. Oke. Sip. Benar, benar. Ini tak copy, tak crop dulu. Oke, Rek. Lihat bola ini ya. Lihat bola ini ya. Nah, sekarang. Aku pengen tanya ke kalian. Ini tak perbesar dulu ya. Bentar. Kalau aku tanya ke kalian, eh, di sini bola nggak? Bola. Bola ya. Iya, Kalau kok nggak bisa di Ctrl Z? Bentar, bentar. Kalau di sini, ini masih bola nggak? masih. Masih bola. Iya, Kalau di sini masih bola? masih. Masih. Di sini? Bukan, Bukan. Di sini? bukan. Bukan. Oke. Nah, sekarang. Kalau kita lihat di sini ya, antara ruang di mana bola berada dan ruang yang bukan bola, itu kontras nggak? Kontras. Kontras kelihatan. Di sini bola, di sini wes enggak. Nah, kontras kan? Iya, Nah, oke. Sekarang. Gambar kedua di sini. Kalau aku tanya, oke lah, anggap ini bola ya. Anggap ini, atau ya bukan bola, atau cincin lah, cincin misalkan. Kalau aku tanya kalian, ini kan ada yang bagian cerah, ada yang bagian enggak. Kalau aku tanya, di sini cincin enggak? iya, Oke, di sini, iya, Iya, masih. di sini iya, masih, masih. Oke, di sini masih. masih. Di sini Udah enggak. udah enggak. Mana batasnya? Kontras enggak batasnya itu? Agak enggak sih, Mas. Agak enggak kan? Iya, Terus pertanyaanku, yakin kalian di sini wes masih pensil? Masih kok pensil, masih cincin. Bisa jadi dia sampai sini cuma. Ayo. Oke, sekarang tak balik lagi benar. Eh, kalau di sini kata kalian masih masih cincin ya. Kalau di sini, ayo, gimana? enggak. Oke. Lubangnya, Mas. Eh, akan lebih cocok ya kalau aku mengatakan, oh di sini 90% masih masih cincin. Baru kalau di sini, oh udah 60% cincin. Di sini, oh bisa jadi cuma 10% cincin. Di sini mungkin, oh 0,01% itu cincin. Nah, paham nggak kira-kira maksudnya? Oh, paham, paham, paham. Paham, oke. Iya, Jadi kalau ada beda antara kasus pertama dengan kedua. Di kasus kedua ini ya, dia kelihatan jelas antara di mana ruang terisi benda dengan di mana ruang bukan benda, itu jelas dia. Nah, tapi kalau di kasus yang ini dia ngeblur apa ya? Eh, Antara benda dengan ruangannya itu enggak kontras di sini yang kasus kedua. Jadi akan lebih apa ya? Akan lebih enak aku katakan, oh di sini ini masih 90% benda. Kalau di sini udah 50% benda. Di sini mungkin 10% benda. Di sini 1% benda. Nah, di sini 0,001% benda. Nah, oke, seperti itu kira-kira paham ya maksudnya ya? paham, paham, paham. Paham. Oke, sekarang. Nah, makin ini kalau ini cara pandangku ya. Ini cara pandangku ya untuk memahami ini ya. Makin kecil suatu benda, dia makin ya. eh, Makin kecil suatu benda, dia makin ngeblur dengan lingkungannya. Dan makin besar benda, dia makin kontras dengan lingkungannya. Jadi anggap ini elektron ya, ini elektron. Sedangkan ini bola. Bola ini lebih besar, masanya lebih besar. Maka dia eh, dia dengan lingkungannya kontras banget. Jadi di sini langsung 99% bola, di sini langsung 0,01%. Beda dengan yang ini. Ini enggak kontras.
Jadi makin kecil benda, dia itu makin nggak kontras dengan lingkungannya. Antara ini benda, ini udah bukan. Paham nggak kira-kira maksudnya? Ya, paham, paham. Paham. Oke, jadi, nah, kok bisa nggak kontras gimana? Oke, nih, ini bahasan seru ini sebenarnya. Oke, bentar. Jadi ingat nggak, Re? Ingat nggak, Re? Eh, apa itu? Eh, 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 eh. Tadi ya, kalau mobil dia panjang gelombangnya segini kan, sangat kecil. Sedangkan badanku dia masih sangat kecil, meski lebih besar sedikit dibanding ini. Tapi kalau kita udah bicara elektron, dia udah 1,2 nanometer. Nah, lihat di sini. Kalau kalian mungkin nanya, kan ini panjang gelombang. Kalau kita ngomong gelombang, maka harus ada sesuatu yang bergetar. Kan gelombang itu kan getaran yang merambat ya. Nah, di sini apa yang bergetar? Nah, ini perlu kita garis bawah di sini. Tapi sebelum ke sana, kita bisa lihat di sini. Kalau ternyata makin kecil satu benda, maka dia makin ngeblur dengan lingkungannya, makin nggak kontras dengan lingkungannya. Jadi kita nggak bisa katakan di sini ada benda, di sini enggak. Tapi mau tidak mau kita harus katakan, oh di sini 90% ada si elektron, sedangkan di sini tinggal 1%. Nah sebenarnya di bola ini pun ini sebenarnya ya sama. Oke, kita bisa lihat dia seakan-akan kontras dengan lingkungannya, tapi sebenarnya misalkan di sini, oh di sini tuh 99,99999% ada bola. Kenapa? Karena dia benda ukuran besar sehingga dia nggak terlalu kontras dengan lingkungannya. Tapi kalau aku nanya misalkan, apakah apakah di sini nih masih bola? Mungkin kalau keseharian kita jawab, oh udah enggak, di sini bukan bola. Tapi kalau secara kuantum, di sini ya mau tidak mau kita katakan, oh di sini 0,00000 katakanlah 1% bola, masih bagian dari bola. Oke, sampai sini paham nggak kira-kira? Paham, paham, paham. Oke, ini aku tanyakan berkali-kali karena ini perlu intuisi yang lebih. Oke, itu ya. Oh kok hilang bolanya? Bentar. Nah, jadi astagfirullah, kok hilang bolanya? Bentar. Nah, oke. Astagfirullah. Kok hilang terus gitu? Bentar. Oke ya. Jadi, nah sekarang kalau kita menganggap elektron ini kontras dengan lingkungannya, kita bakal kebingungan apa ya? Kita bakal kebingungan loh kok bisa apa itu namanya? Kok bisa elektron ini bisa nembus nembus dua celah sekaligus. Tapi kalau kita memahami oh elektron ini dia nggak sebegitu kontras dengan lingkungannya. Kita nggak bisa katakan oh elektron itu benar-benar bola. Gini aja kita bayangkan aja dia itu asap gitu. Asap apa ya kayak bola asap gitu. Nah, mungkin akan lebih cocok kita anggap seperti itu. Jadi dia kalau kita anggap seperti itu dia masih make sense, dia bisa nembus dua lubang sekaligus gitu. Oke, sampai sini aman ya? Ya, aman, Mas, aman. Aman, sip. Ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Anu juga Aman sih. Ya, aman ya. Oke, ya. kalau gitu tak lanjutkan. Nah, jadi di sini kurang lebih seperti itu cara kita menganggap apa itu namanya? Cara kita menganggap eh, elektron ini dia kok bisa eh, nembus ini. Ya wes, kita anggap aja dia enggak sebegitu kontras dengan lingkungannya. Jadi dia eh, istilahnya apa itu namanya ya? Istilahnya dia ya bisa lewat dua lubang gitu. Tapi kalau dia kontras kan nggak masuk akal dia bisa lewat dua lubang sekaligus. Tapi kalau gini, kalau dia itu seakan berupa asap kan, kalau misalkan ada dua lubang ya bisa aja dia lewat kan, karena dia nggak kontras. Tapi kalau dia kontras kan kepental dia. Oke, seperti itu ya. Nah sekarang eh, tak lanjutkan lagi. Barusan udah eh, aku sedikit spill ya. Nah jadi di sini eh, boleh kita katakan makin kecil, oh sorry, makin besar panjang gelombang dari benda, dia seakan-akan makin makin nggak kontras dengan
lingkungannya. Jadi ini simpelnya ya, simpelnya kalian boleh aja bayangkan gini misalnya. Saya tak gambar ulang, tak gambar ulang. Oke, mau tidak mau kalau ada panjang gelombang kan dia harus harus apa itu, harus seakan-akan bergetar gitu. Kalau aku membayangkannya ini seakan-akan tingkat kekontrasannya dia yang bergetar. Nah, tingkat kekontrasannya dia yang bergetar. Jadi makin apa ya? Makin kontras benda berarti kan makin kecil kan panjang gelombang. Sehingga dia jadi kontras dengan lingkungannya. Jadi kita nggak perlu nyatakan, oh di sini 90% ada elektron, di sini enggak. Kalau gini kan enggak, oh di sini wis ada bola, di sini enggak. Gitu. Seakan-akan jadi gitu akhirnya. Oke, sekarang tadi aku lanjutkan tadi ya. Eksperimen nyata terkait keberadaan, terkait keberadaan panjang gelombang dari benda itu ada contohnya ini. Contohnya kasus di mana elektron dia bisa menghasilkan pola interferensi. Nah, oke. Semoga aja kalian masih ingat ya di mana itu di intervensi ada rumus ini kalau nggak salah ini. Ada rumus A sin theta sama dengan n lambda, atau ini kalau kalian turunkan akhirnya kalian bakal dapat ini. Kalian bakal dapat ini, bentar. Kalian akan dapat lambda sama dengan D delta Y per D. Oke, ini D ini kalau nggak salah panjangnya ininya, terus D ini lebar celah, jarak antar celahnya, terus delta Y ini jarak dari terang pusat ke berikutnya. Oke, ini aku nggak bakal bahas banyak tentang intervensinya, tapi di sini ya ternyata akhirnya pada saat para ilmuwan mencoba menghitung, jadi bentar ini tak tulis ulang, bentar. Kok gini, bentar. Oke. Jadi pada saat para ilmuwan nyoba ngitung ya, bentar. Di peristiwa itu ya, nyoba ngitung, ini kan pakai rumusnya interferensi, ini pakai rumus interferensi. Nah, ternyata para ilmuwan mendapatkan nilai hasil yang sama dengan ini, deh. Yang sama dengan ini. Atau mana tadi elektron, mana ini ya, ini ya. Ini 1,2 nanometer tuh ya. Nah, ini ya. Ya, ini ya. Dengan menggunakan rumus ini, tapi diterapkan pada elektron, ternyata dia ini rumus de Broglie ya. De Broglie ya. Nah, ternyata mereka menemukan lambda yang sama. Lambda dari sini itu ternyata sama dengan lambda dari sini. Apa kesimpulannya? Ternyata emang benar. Di sini panjang gelombang yang dirumuskan de Broglie pada saat kita mencoba menghitung untuk menentukan panjang gelombang dari interferensi elektron ini sama nilainya. Jadi apa kesimpulannya? Ya di sini terbukti teorinya Pak de Broglie yang dikemukakan di tahun 1924 akhirnya bertahun-tahun kemudian baru terbukti dengan adanya peristiwa interferensi dua celah ini. Oke, seperti itu ya. Bentar. Nah, ini tak spill dikit ya. Ngomong-ngomong tentang ini tadi, aku sekilas nyebut, oh ini ada 90% ada partikel, 60% ada partikel. Nanti kalian di kuantum juga bakal banyak menghitung tahu probabilitas kan ya? Probabilitas itu kemungkinan. Kemungkinan menemukan partikel di titik ini berapa? Nah, itu nanti banyak di kuantum. Oke, sementara sampai itu ini aku lanjut ya. Bentar. Ini aku lanjut. Kalau kita ngomong-ngomong tentang ini ya, kalau kita ngomong-ngomong tentang ini, kemarin aku udah coba bahas beberapa tentang listrik magnet ya. Nah, sekarang anggap di sini ini tak gambar ulang. Anggap ini tak gambar ulang dengan di sini penembak elektron. Anggap kalian iseng gitu. Kalian pengen tahu apa benar elektron itu bisa lewat dua ini sekaligus itu. Terus kalian penasaran, kalian masangi kabel di sini,
Di sini juga kalian pasangin kabel gitu. Jadi apa ya istilahnya ya? Kabel untuk mendeteksi apakah ada eh, elektron yang lewat gitu. Nah, tapi ya kalau kalian coba apa ya? Kalau kalian coba lakukan kayak gini, oke, kalian bakal mendapatkan elektron itu hanya lewat di salah satu aja. Tapi apa yang terjadi kalau kalian mencoba untuk mengukur elektron yang lewat yang mana? Pola interferensi yang di sini bakal hilang, bakal balik lagi ke pola biasa, sebagaimana partikel. Nah, sebagaimana partikel gitu. Yang di sini masuk sana, yang di sini ke sana. Terus kalian nanya kok bisa? Ya ini, karena pada saat kalian ngasih kabel misalnya di sini, itu kan merubah kondisi awalnya, sehingga di sini bagaimana persebaran dari elektron dia bakal berubah. Jadi apa kesimpulan di sini? Kalau kalian mencoba mengukur sifat partikel dari elektron, maka sifat gelombangnya dia nggak muncul. Yang muncul adalah sifat partikelnya. Dan sebaliknya. Jadi apa ya istilahnya ya? Kita nggak bisa melihat sifat partikel dan sifat gelombang dari dalam hal ini elektron ya, dia secara bersamaan. Tapi di sini terlepas dari itu kita perlu percayai, bukan percaya ya, emang udah ada eksperimennya bahwanya pada apa itu pada partikel dia ada sifat gelombang. Dan tidak hanya elektron deh, banyak percobaan-percobaan terbaru. Ada yang nyoba ngukur atom helium bahkan sebesar itu ternyata bisa. Ada yang ngukur bagaimana untuk neutron, ternyata sama. Jadi di sini nggak cuma elektron, ternyata semua partikel dia kita bisa amati pola interferensinya. Tapi jangan lupa partikel-partikel itu ya yang ukurannya atomik atau subatomik yang kecil. Kalau kayak bola bola Piala Dunia bentar. Kayak bola Piala Dunia tadi ya nggak bisa lah. Dia momentumnya besar dia. Dia nggak bisa kita amati pola interferensinya. Atau kita nggak bisa amati bagaimana sifat gelombangnya. Ya karena tadi aja kita coba hitung ya untuk bola aja dia lambdanya sangat kecil banget. Oke, seperti itu ya. Jadi kesimpulan di sini ini nggak banyak ya. Jadi ini satu bab tapi sebenarnya rumus pentingnya cuma ini toh. Ini ya. Nggak sebanyak teori relativitas sih hitung-hitungannya ini. Ini cuma ada satu rumus toh yang perlu kalian hafalkan istilahnya. Selebihnya ini cuma cerita dari tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum tak lanjut. Aman sih. Aman. Oke, nah sekarang ini topik yang berbeda, tapi ini perlu kalian coba pelajari sebelum kita lanjutkan pembahasan kita. Oke, kita akan bahas tentang relasi ketidakpastian. Pastian pada gelombang. Oke, ini aku yakin bab yang baru. Aku yakin ini bab yang baru untuk kalian. Oke, sekarang gini deh. Ini. Misalkan aku punya gelombang misalkan. Aku punya gelombang misalkan aja gini misalkan. Aku punya gelombang gini misalkan. Ini. Oke lah, katakanlah ini ada penggaris lah. Katakanlah ini ada penggaris. Ada penggaris. Ini misalkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang pertanyaanku, berapa panjang gelombang tali itu? Berapa kira-kira? Juga Ninis, Tanti, gimana? Dari 1 sampai 6, Mas. 1 sampai 6, dari sini sampai sini, panjang gelombang.
Panjang gelombang itu kan puncak lembah kan. Ini kan Iya. puncak aja. Berarti seakan-akan ini setengah gelombang. Ya katakanlah misalkan dari sini ke sini gitu. Misalkan. Oh 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh 3 cm. Oh berarti panjang gelombangnya 6 cm. Sekarang pertanyaanku, yakin kalian 6 cm itu? Yakin kalian nggak salah pilih? Nggak salah pilih di sini tah batasnya? Atau enggak? Ini harusnya apa enggak di sini? Nah, makanya kalau di pengukuran kan ada plus minus kan. Kalau di eksperimen tuh kan kalian kalau ngukur lambda pasti ada plus minus delta lambda kan. Ah, ingat gak? Iya. Kan? Oke. Nah, sekarang gimana caranya biar ini lebih teliti? Oke. Anggap misalkan eh, anggaplah kalian nyoba ngukur jangan setengah gelombang, satu gelombang lah katakanlah. Satu gelombang misalkan. Strip. Nah, oke. Nah, ginilah. Oke. Terus katakanlah kalian ngukur dengan penggaris dari sini sampai sini. Itu kalian ngukur satu. Oh, ini satu gelombang, ini panjangnya berarti delta x-nya sama dengan satu gelombang, sama dengan lambda. Nah, tapi jangan lupa kalian bilang ini lambda, segini lambda itu kalian batasnya dari sini sampai sini. Tapi kita nggak tahu bener tah sampai sini apa enggak sampai sini gitu. Pasti ada deltanya, pasti ada ketidakpastiannya dari pengukuran ini. Ya, katakanlah ketidakpastiannya sebesar delta lambda, delta lambda. Nah, eh, katakanlah delta lambda ini sama dengan epsilon kali lambda. Maksudnya gimana? Jadi katakanlah epsilon ini maksudnya koefisien aja. Oh, misalkan kalau panjang gelombangnya misalkan 10 cm, katakanlah eh, ketidakpastiannya misalkan oh cuma cuma 0,5, oh sorry. Cuma kalau kalau lambdanya 10 cm, katakanlah delta lambdanya misalkan 0,5 cm. Berarti kalau gitu eh, ini boleh kan kutuliskan delta lambda sama dengan eh, berapa itu? 1/20 kali lambda. Nah, ini yang tak sebut epsilon di situ. Oke, sampai sini aman ya? Aman. Aman. Nah, oke. Jadi, oke lah. Tak katakan saja delta lambda ini sama dengan epsilon kalinya lambda. Nah, sekarang di mana kita di sini mengukur delta x-nya atau kita menggarisi dia dari sini sampai sini kan. Ya, katakanlah delta x. Berarti delta x-nya sama dengan lambda. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau aku kalikan delta x dengan delta lambda? Berarti dia sama dengan delta x-nya lambda, delta lambdanya epsilon kali lambda. Berarti dia sama dengan epsilon lambda kuadrat. Oke, jadi kita dapatkan dalam kasus ini delta x kali delta lambda dia sama dengan epsilon kali lambda kuadrat. Oke, pertanyaannya, bisakah nilai dari delta x dikalikan delta lambda itu lebih kecil dibanding ini? Oke, mungkin kalian bakal bilang, oh, biar lebih teliti, anunya aja panjangkan. Apa itu? Jangan ukur satu gelombang, ukur misalkan 3 gelombang. Oke, kita coba 3 gelombang misalkan. 1, 2, 3. Misalkan ini ya. Jadi sekarang kalau kita ngukur 3 gini ya, berarti delta lambdanya gimana kira-kira dia? Logikanya bakal lebih teliti dong. Karena misalkan ini ada sebanyak n gelombang. Ini n-nya 3 berarti di sini ya. Berarti delta lambdanya karena dia ngukur untuk 3 gelombang pasti 3 kali lebih teliti sehingga mau tidak mau ini enggak lagi epsilon kali lambda tapi epsilon kali lambda bagi n. Tapi jangan lupa, oke bener delta lambdanya lebih kecil ya. Tapi jangan lupa di sini kalian ngukur delta x-nya bakal lebih besar malah. Delta x-nya sama dengan apa itu jadinya dia? 3 lambda atau n kali lambda. Sehingga kalau kita coba kalikan lagi antara delta x dengan delta lambda, dia hasilnya bakal n kali lambda kalikan epsilon lambda per n, n-nya coret,
hasilnya tetap aja dia sama dengan epsilon lambda kuadrat. Jadi eh, kalian ngukur gelombang, ini gelombang apa aja ya? Gelombang tali, yo iya, gelombang air, yo iya. Dia pada gelombang akan ada ketidakpastian pengukuran di mana delta X kalau tak kalikan dengan delta lambda, dia pasti sama dengan epsilon kalikan lambda kuadrat. Oke. Nah, jangan lupa ya, jangan lupa kalau eh, X sama lambda ini dimensinya apa ya? Kita bicara dalam dimensi ruang kan. Tapi kalau kita bicara waktu misalkan, maknanya apa ya? Misalkan ini, misalkan ini. Misalkan jangan lupa ya ini sebentar sebentar. Ini kita ngomong dalam grafik ruang ya. Ini grafik ruang ya. Ini grafik ruang. Grafik ruang maknanya ini Y, ini X. Sekarang gelombang itu kan dia bergerak kan, bergerak dan terhadap waktu dia berubah kan. Kalau kita ngomong tentang waktu misalkan sekarang, kalau kita ngomong tentang waktu ya, Y dan T misalkan, kan terbentuk seperti ini. Anggap ya, misalkan nggak harus gelombang ini, misalkan aja pegas yang disimbangkan gitu kan, dia terhadap Y tingginya kan berubah-ubah kan, terhadap waktu kan, berubah-ubah kan. Nah, kalau kita bicara tentang waktu, nah maka misalkan aku pengen ngukur nih, aku pengen ngukur sama kayak tadi, aku pengen ngukur satu gelombang aja, tapi gelombang ini bukan gelombang dalam ruang ya, tapi dalam waktu ini. Nah, berarti apa ini? Ini delta T, delta T. Nah, kalau tadi ya, satu puncak satu lembah dalam ruang itu kita kenal dengan panjang panjang gelombang. Tapi kalau satu puncak satu lembah dalam waktu, ini kita kenal dengan nama apa, Rek? Ada yang tahu? Periode. Periode. Oke. Jadi dengan cara yang sama kayak tadi, kita bakal dapat bahwasanya delta T kalau kita kalikan dengan delta periode, dia akan apa itu namanya? Dia juga akan sama dengan ini, juga akan sama dengan epsilon kalikan T kuadrat. Nah, kalian dapatkan eh, dua apa itu namanya? Dua formula ini. Delta X delta lambda dia juga sama dengan epsilon kalikan lambda kuadrat. Oke, seperti itu ya. Jadi apa kesimpulan di sini? Sekarang yang pertama dulu di sini. Yang ini dulu. Kalau kita lihat di situ ya, kita lihat di situ ya. Kita mau bagaimanapun kita nggak bisa mendapatkan nilai yang benar-benar presisi, benar-benar tepat, benar-benar persis dari posisi dan panjang gelombang. Kenapa? Karena oke, kita bisa aja perkecil nilai ini, tapi ini membesar. Buktinya tadi. Kalau kita pengen ngukur panjang gelombang secara lebih teliti, maka delta X-nya bakal membesar. Maka apa ya? Kalau kita mau mengukur panjang gelombang makin teliti, maka tempat gelombang itu dalam ruang dia makin nggak bisa ditentukan. Gini, biar biar gak bingung gini, biar gak bingung gini. Oke, misalkan gini. Gini, bentar. Biar gak bingung. Ini kayaknya terlalu aneh. Bentar. Anggap ini ada sumbu ya. Wah, lama kita gak gambar sumbu. Padahal sumbu ini sering banget kita gambar di 3 minggu pertama itu. Oke, sekarang misalkan ini 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 katakanlah. Oke, anggap aku punya tali. Talinya tak ikat di sini. Tak ikat di sini. Serit. Terus di sini ada pulsa gini. Serit. Oke. Aku tanya ke kalian, pulsa ini terletak di posisi di berapa? Di X sama dengan berapa? 3. Sama dengan 3. Oke. Sama dengan 3, tapi jangan lupa ada plus minusnya. Gelombang terletak di titik 3, tapi jangan lupa dia juga ada plus minusnya. Plus minus
Oh, katakanlah berapa ini? Geser berapa ini? 0,2 katakan. Plus minus 0,2 meter katakan. Jadi ya gelombang ini kan sebenarnya terletak dari sini sampai sini kan? Nah, bener gak? Ya. Oke. Nah, sekarang apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau misalkan gini, kalau misalkan gini. Kalau gelombangnya ada banyak pulsa. Ini dengan ini. Ini tak gambar lagi yang tadi ya. Ini. Oke. Kalau kalian ditanya di mana letak gelombang A? Gelombang A terletak di 3, tapi agaknya nggak terlalu nyebar dia. Oke lah 3. Tapi kalau ini gelombang yang kedua, ini gelombang B. Aku tanya ke kalian, di manakah posisi gelombang? Dia nyebar. Kalian katakan di 3, yo enggak 3 sih. Ya 4, yo enggak 4. Dia nyebar dari 2 sampai 5. Sampai sini paham kira-kira? Paham, Paham. Mas. Jadi sekarang pertanyaannya, aku tanya ke kalian. Kalau kalau aku pengen mencari tahu posisi benda, mana yang lebih teliti? A atau B? A, A. Kalau aku pengen mencari panjang gelombang dari benda, mana yang lebih teliti? A atau B? B, B. Nah, jadi apa kesimpulannya? Kalau kita pengen mencari lokasi suatu gelombang, kita apa ya? Kita delta X-nya tak perkecil. Ini kan kecil delta X-nya. Delta lambdanya membesar. Sebaliknya, kalau kita pengen apa ya? Pengen mengukur biar lambdanya makin makin teliti, delta X-nya bakal membesar. Jadi di sini kalau kita lihat tadi ya, nilai dari delta X kalikan delta lambda, dia eh, nggak bisa secara presisi menentukan keduanya sekaligus. Secara akurat keduanya sekaligus. Jadi harus mengorbankan salah satu di sini. Nah, ini yang disebut dengan prinsip ketidakpastian. Nah, kita nggak bisa ngukur secara tepat kedua hal itu sekaligus. Karena kenapa? Kalau misalkan delta X-nya sama dengan 0, anggap benda benar-benar 3, kita nggak bisa tentukan delta lambdanya. Delta lambdanya bakal tak hingga. Kenapa? Yo, gimana nentukan? Wong cuma titik tok gitu. Tapi kalau delta delta lambdanya sama dengan 0, maknanya gelombangnya tersebar dari min tak hingga ke tak hingga. Kita nggak bisa tentukan. Oke, seperti itu ya. Nah, oke, kita lanjutkan sekarang. Kita lanjutkan. Nah, jadi pada gelombang ada prinsip ketidakpastian. Nah, oke, itu ya. Atau sebentar, sebentar. Tadi kita harus tuliskan ya, bentar. Tadi mana itu? Sorry. Delta X kali delta lambda sama dengan oh, saya. Bukan sama dengan ya, maaf. Sebanding, sebanding. Maksudnya makin besar gitu ya. Enggak sama juga sebenarnya. Sebanding lah katakanlah. Sebanding dengan epsilon. Ya oke, enggak apa-apa kalau mau tak katakan sama dengan enggak apa-apa lah. Epsilon lambda kuadrat terus ini delta T dia sama dengan epsilon T kuadrat. Oke. Oke, ini juga kita bisa sederhanakan lagi ya. Kita bisa sederhanakan karena T itu kan sama dengan seper F ya. Jadi delta T itu kan sama sama aja dengan apa itu? Delta T sama dengan kalau di praktikumnya kalian tuh berarti kan do T per do F kalikan delta F kan? Berarti dia sama aja dengan apa do T per do F itu dia. Atau gini wes gitu ya. Bentar, bentar. Gini aja, bentar. Sebelum ke ini nih, bentar. F kan sama dengan seperti berarti delta F sama dengan do F per do T kita kalikan dengan delta T. Terus ini berarti dia sama dengan seperti kuadrat kita kalikan dengan delta T. Oke, atau di sini delta T dia juga sama dengan T kuadrat delta F. Kalau kita masukkan ke yang atas, kita dapatkan ini. Yang pertama tadi ya, ini tetap ya, ini nggak berubah. Tapi yang kedua berubah. Sekarang jadi delta T, delta periodenya tak ubah delta F ya. Delta F, dia delta FT kuadrat sama dengan epsilon T kuadrat. Atau kalau tak coret ya, berarti ini hilang ya, ini hilang. Sehingga kita tinggal dapatkan ini sama dengan epsilon. Oke, ini kita wis menemukan dua buah
prinsip ketidakpastian. Sampai sini dulu, aman kira-kira. Aman, Mas. Insya Allah. Oke, jadi ya, kalau kita ngomong-ngomong tentang gelombang, maka gelombang itu posisinya tidak bisa kita tentukan secara akurat. Anggap plong di sini gitu, nggak bisa. Beda dengan partikel. Kalau partikel kita, oh di mana partikel ini? Oh di titik 3 meter. Oh di titik X sama dengan 6. Jelas dia partikel. Kalau gelombang dia nggak bisa, nggak jelas. Kenapa? Karena ini ada prinsip ketidakpastian. Nah, tapi jangan lupa, Rek. Tadi dengan menggunakan prinsip de Broglie, kita wes tahu kalau oh ternyata pada partikel itu ada sifat gelombang. Nah, ini dia. Ini yang akhirnya memunculkan apa yang kita kenal dengan nama prinsip ketidakpastian. Prinsip ketidakpastian Heisenberg. Nah, apa maknanya? Maknanya di sini pada saat kita menganggap partikel itu gelombang, maka akan ada prinsip ketidakpastian yang berlaku pada gelombang tersebut. Gimana kita meneruskannya? Oke, gini. Tadi kan kita harus tahu kalau apa itu P itu sama apa tadi? Benar. Lambda kan sama dengan lambda sama dengan apa tadi itu? H H per P. per P ya? Ya. Oh ya, oke. Atau di sini berarti P sama dengan H per lambda. Nah, sekarang kalau aku mau nyari delta P, berarti dia do P per do lambda tak kalikan delta lambda. Oke. H ini konstanta ya, dia nggak ngaruh dia. Jadi kalau tak turunkan terhadap lambda, berarti dia jadi H per lambda kuadrat tak kalikan delta lambda. Oke, sekarang apa efeknya ini? Kita balikkan lagi ke tadi. Delta X kalikan delta lambda, dia sama dengan epsilon lambda kuadrat. Sekarang kalau delta lambdanya tak ganti delta P, berarti dia sama dengan gini kan. Delta X tak kalikan, nah ini tak pindah ruas gini kan jadinya. Delta lambda sama dengan lambda kuadrat per H kalikan delta P ya. Berarti di sini delta X tak kalikan lambda kuadrat per H. Oke, kalikan delta P ya gini ya, sama dengan epsilon lambda kuadrat. Atau di sini kita dapatkan delta X kalikan delta P per H, dia sama dengan epsilon. Atau kita dapatkan delta X kalikan delta P, dia sama dengan epsilon kali H. Oke. Nah, lihat di sini ya. Oke, sebentar. Bentar. Ini boleh nggak ya kita tuliskan sama dengan ya? Bentar. Tadi kita dapat dari mana ini? Sebentar. Oh ya, ada apa. Oke, Rek. Kita dapatkan ini ya. Kita dapatkan, oh, apa yang kita bisa lihat di sini? Kalau tadi ya, di gelombang delta X kali delta lambda, dia ada sesuatu nilai. Jadi kita nggak bisa tentukan nilai dari apa ya? Kita nggak bisa dapatkan nilai posisi dengan momentum secara tepat bersamaan. Nah, pada saat kita menganggap partikel itu gelombang, maka di sini kita akan dapatkan bahwasanya kita nggak bisa mendapatkan nilai posisi dan nilai momentum dari suatu benda secara bersamaan. Sehingga di sini ada apa ya? Ada nilai epsilon di sini, apa ya? Epsilon kali H. Jadi di sini kesimpulannya kita nggak bisa tentukan nilai posisi dan momentum dari suatu benda secara bersamaan. Ini beda banget Rek sama di fisika klasik. Kalau kalian di fisika klasik ya, anggap ini ada bola itu gerak dengan kecepatan v sama dengan 10 meter per sekon. Posisinya wis ketahuan. Oh, posisinya di sini X sama dengan 2. Di fisika klasik kalian bisa tentukan posisi dan momentum suatu benda secara bersamaan. Tapi di kuantum kalian nggak bisa. Kenapa? Ya karena adanya prinsip ketidakpastian Heisenberg ini.
Jadi kalian ada batasan, ada keterbatasan untuk menentukan di mana eh, posisi dan momentum dari suatu benda secara bersamaan tanpa adanya kesalahan perhitungan itu nggak mungkin. Jadi di sini eh, ada batasan ini. Jadi kalau kalian pengen makin teliti mengukur posisi, maka kalian akan mengorbankan eh, momentum. Kalau kalian pengen makin teliti mengukur momentum, maka posisinya bakal kurang akurat. Jadi seperti itu. Oke, itu prinsip ketidakpastian Heisenberg. Nah, sekarang di sini ada epsilon ya. Epsilon ini kan tadi aku katakan tingkat ketidaktelitiannya ya tadi mana tuh paling awal kan. Nah ini ya. Jadi katakanlah, oh ini eh, kalau misalkan kita ngukur ini ya. Ini kalau kita ngukur panjang gelombang ini, tapi kita ukur pakai penggaris. Penggaris berapa ketelitiannya itu? Kalau penggaris skala terkecilnya itu 1 mm, berarti ketelitiannya 0,5 mm atau 0,05 mm. Ini berapa kalinya 10? Berarti dia kan sama aja dengan berapa itu, Rek? Setengah itu 5. 1/200 kali 10 cm kan. Jadi ini epsilon. Dan epsilon ini ya kalau kita ngukur ya, dia tergantung apa itu namanya? Tergantung apa alat ukur yang kita gunakan. Jadi kalau penggaris sama mikrometer sekrup sama jangka sorong ya epsilonnya itu beda. Nah, sekarang mungkin kalian bakal nanya, kira-kira berapa nilai terkecil dari epsilon? Atau berapa? Tadi kan aku katakan, kita nggak bisa ngukur delta X dengan delta P itu secara bersamaan. Artinya istilahnya gini, delta X dengan delta P dia nggak mungkin sama dengan 0. Pasti lebih besar dibandingkan 0. Jadi istilahnya kita tidak bisa menentukan secara pasti posisi dan momentum dari suatu benda. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa nilai terkecil dari epsilon? Atau ya ini berarti nilai terkecil dari delta X dan delta P. Ini tadi sama dengan epsilon kali apa tadi, Rek? Kali H ya, kali H. Nah, oke, tak lanjut ya. Kalau kita nyoba menghitung secara kuantum, nanti akan dapatkan bahwa ternyata nilai terkecil yang mungkin dimiliki oleh suatu benda itu epsilonnya dia sama dengan ini. Epsilonnya dia akan sama dengan 1/4 pi. 1/4 pi. Bentar. Oke. Nah, di sini kalau kita ya, bentar. Oke, ya. Kalau kita coba hitung ya di sini ya. Kalian tahu habar nggak? Habar itu dia kan sama dengan per eh, H per 2pi kan. Jadi di sini ya, kalau kita bisa tuliskan ya, delta X kali delta P dia sama dengan 1/4. Paling kecil berarti bisa aja yang lain lebih besar. Jadi di sini kita tuliskan aja lebih besar sama dengan 1/4 pi kalikan H. Atau delta X kali delta P sama dengan lebih besar sama dengan setengah kali H per 2pi. Atau kita bisa tuliskan delta X kalikan delta P dia lebih besar sama dengan setengah H bar. Oke, kita dapatkan itu. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Aman, Mas. Oke, kalau kalian nanya kenapa kok ada H, kok ada H bar. Kalian wis tahu kan dari mana H itu berasal? H itu kan gara-gara kita pengen menghubungkan antara E dengan F. E itu sebanding dengan F. Biar sama, kita kalikan konstanta. Konstantanya tak namakan H. H itu konstanta Planck ya. Nah, ada hubungan kan antara F dengan omega, di mana
omega itu kan sama dengan 2πf atau F kan sama dengan omega per 2pi. Sekarang timbul pertanyaan. Oke, kita kalau mau menghubungkan E dengan F, kita konstantanya tak namakan H. Bisa nggak kita menghubungkan E dengan omega? Bisa aja. Tapi perlu konstanta. Nah, apa konstantanya ini? Kalau kita lihat di sini ya, dia konstantanya yang mau tidak mau harus H per 2pi kan, biar sama dengan ini. Nah, ini yang kita bisa tuliskan sebagai H bar. Jadi ini itu H bar. Jadi kita tuliskan E sama dengan H bar omega. Jadi kalau kita mau menghubungkan frekuensi dengan energi, kita pakai H. Kalau kita mau menghubungkan frekuensi sudut dengan energi, kita pakai H bar. Oke, di sini Pak Heisenberg merumuskan kalau ternyata delta X kali delta P dia nilai paling kecilnya besar setengah H bar. Ya bisa jadi lebih besar. Kayak tadi kalau pakai penggaris dengan jangka sorong ya lebih besar delta X-nya penggaris. Oke, sekarang itu ini yang dikenal dengan nama prinsip ketidakpastian Heisenberg. Nah, mungkin kalian nanya, tadi kan aku langsung aja ini. Aku langsung aja, oh tadi nilai terkecil dari epsilon yang mungkin itu sebesar ini. Mungkin kalian nanya, itu dapat dari mana? Oke, berhubung kalian belum dapat fisika kuantum ya, itu aku belum jabarkan panjangnya. Tapi kalau penasaran nanti aku tak kirim di grup ya. Kok bisa ini jadi ini? Tapi ini tak spill aja ya. Kenapa dapat ini? Kenapa dapat ini? Nilai terkecil yang mungkin dari delta X kali delta P itu terjadi pada saat benar atau salah ya. Nilai terkecil dari delta X kali delta P terjadi saat fungsi terdistribusi Gaussian ternormalisasi. Oke, sekedar tahu aja. Tapi di sini kurang lebih alur berpikirnya kayak gini. Hingga akhirnya dapat delta X kali delta P dia lebih besar sama dengan setengah H bar. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini kalau kita anggap partikel itu sebagai gelombang, maka kita nggak bisa menentukan posisi dan momentum dari partikel secara bersamaan. Maka dari situ ya nanti akan ada ini, kalian bakal sering ketemu sama ini, terutama di kuantum. Psi ini fungsi gelombang untuk partikel. Oke, ini tak bahas sekilas ya. Tak bahas sekilas ya. Nah, kalau kita ngomong tentang gelombang, ada satu pertanyaan nih. Ini tadi wes sempat tak tanyakan sedikit sama aku. Apa yang bergetar kalau kita ngomong gelombang? Nah, sebenarnya gimana caranya partikel itu bisa kita anggap sebagai gelombang? Ini tak gambarkan gelombang. Desmos. Bentar. Ini tak coba kasih sense lah. Kok bisa itu? Nih, kalau kita ngomong gelombang ya, tin X ini gelombang. Gimana caranya partikel bisa jadi gelombang? Wong dia kayak gitu. Nah, oke. Kita kalau berbicara tentang satu buah gelombang aja, kita nggak bisa anggap partikel itu gelombang. Tapi kalau kita menganggap partikel itu sebagai superposisi dari gelombang, kita bisa aja. Contohnya gini ya kan. Sin 10x misalkan tambah sin 9,8x tambah sin 9,6x tambah sin 9,4x tambah, ada alasannya ini kenapa aku jaraknya dikit-dikit. Nanti kalian bakal tahu di fiskal nanti. 9,2x misalkan
tambah lagi sin 9x, tambah lagi sin 8,8x, tambah lagi sin 8,6x, tambah lagi tambah lagi sin 8,4x. Tak sampai 8 aja ya. Sin 8,2x tambah sin 8x. Oke, kita perkecil dulu. Nah, lihat di sini ya. Lihat di sini ya. Nih, kalau kita lihat ya, di sini ada satu daerah di mana dia seakan-akan terpusat. Kita lihat di sini ya. Ada satu daerah yang ini seakan-akan terpusat. Nah, kita anggap partikel itu seakan-akan tersebar di sini gitu. Jadi, kita anggap partikel itu ada di sini. Tapi kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat gelombang, dia bakal ada fungsi gelombang dari tak hingga sampai tak hingga. Tapi seakan-akan gelombang itu terkonsentrasi di sini. Nah, kalau tadi aku katakan kalian kan, kita benar. Kita tadi bilang elektron itu seakan-akan ngeblur dengan lingkungannya, nggak kontras. Kita lihat di sini. Ini kan mau dia ngumpul di sini, sebenarnya kan ada bagian dari benda itu di sini kan. Nah, jadi ini seakan-akan nggak ngeblur dengan lingkungannya. Sekarang kalau ini apa ya istilahnya ya? Kalau benda makin kecil atau lambdanya makin besar, dia bakal makin tersebar gitu, bakal makin tersebar. Nah, jadi di sini apa ya? Simpelnya ya, kita bisa mewakili sebuah partikel dengan gelombang, di mana kita katakan saja bahwa sebentar, di mana kita boleh saja mengatakan bahwa partikel itu dapat dikatakan tersebar di sepanjang gelombang. Oke, itu ya. Nah, kalau kita ngomong-ngomong gelombang, tadi wis tak kasih tahu ya, gelombang itu dia kalau cuma satu gini aja dia nggak bisa jadi partikel. Dia harus superposisi dari gelombang. Kenapa? Biar terpusat, biar jadi pulsa gelombang. Pulsa. Kalau pulsa itu kan terlokalisasi di waktu, terlokalisasi dalam ruang waktu. Beda dengan gelombang. Kalau gelombang aja dia enggak. Gelombang dia tidak. Nah, tapi kita bisa memunculkan pulsa dengan dia dapat dideskripsikan sebagai superposisi dari banyak gelombang yang membentuk nanti di Fish-Gale kalian bakal dapat yang namanya paket gelombang. Dari banyak gelombang membentuk paket gelombang. Jadi ini yang tak gambar ini namanya paket gelombang. Ini paket gelombang. Jadi ini kita bisa anggap partikel itu tersebar di sini, tersebar di bagian yang agak apa ya, agak ngumpul itu ya. Jadi itu kita bisa anggap oh di situ ada di situ keberadaan partikel ada di situ gitu. Kenapa? Karena di sini panjang gelombangnya amplitudenya tinggi. Nah, oke. Jadi tak lanjut ya. Jadi di sini kalau tak gambarkan seakan-akan kalau kita gambarkan tuh ada daerah di mana dia itu terpusat. Nah, kita katakan oh anggap ini partikel, oh anggap ini elektronnya. Gitu. Jadi di sini kalau kalian bingung gimana kita menggambarkan partikel itu sebagai gelombang? Contohnya ya kalau gelombang tali ya, kalau gelombang tali kan ada simpangannya itu Y. Simpangannya itu Y ya. Simpangan terhadap ruang dan waktu. Terus misalkan pada gelombang bunyi. Apa yang bergetar? Yang bergetar itu kan tekanannya. Atau pada gelombang cahaya. Pada gelombang cahaya, apa yang bergetar? Yang bergetar kalau ya medannya, misalkan medan listriknya. Tapi kalau pada gelombang partikel, ya gelombang benda, gelombang pada saat kita menganggap partikel itu gelombang,
kan pasti ada simpangan. Nah, simpangannya ini kita sebut sebagai psi. Psi ini apa psi ini? Ya tadi eh, sesuatu yang dia seakan-akan mempresentasikan keberadaan dari eh, suatu partikel. Jadi kalau di situ kita lihat simpangannya ini banyak dia ini. Simpangannya besar-besar. Berarti oh di sini nih kemungkinan keberadaan partikel itu besar. Tapi kalau di bagian yang agak ke samping ini kan kecil kan dia simpangannya. Berarti kita katakan oh di titik situ dia kemungkinan keberadaan partikelnya kecil. Nah, di sini kita bicara lagi kemungkinan karena kita tadi bilang ada blur antara partikel dengan lingkungannya. Ada ketidakkontrasan antara partikel dengan lingkungannya. Sehingga nanti ya kalau kalian nanya apa sih ini, dia nggak ada makna fisis, dia nggak ada makna fisis. Tapi kalau nanti kita kuadratkan dia akan sama dengan kemungkinan keberadaan partikel. Oke, sebenarnya ini sedikit spill untuk besok tapi ya. Ini sedikit spill untuk besok ini. Jadi kita sebenarnya wes sampai sini wes cukup. Sampai mana tadi? Sampai sini. Ini sedikit spill untuk besok ya. Bahwasanya kita di sini untuk selanjutnya kita nggak lagi mendeskripsikan partikel dari posisinya, tapi kita anggap partikel itu sebagai sebuah gelombang dengan simpangan gelombangnya kita lambangkan dengan psi. Sehingga kita bisa mengukur kemungkinan keberadaan partikel, sehingga tadi kita bisa ukur juga bagaimana tingkat kekontrasan partikel dengan lingkungannya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Aman kira-kira? Aman Mas, aman. Kalau aman, kita lanjut lagi. Insya Allah besok kita bakal bahas. Nah, kita akan bahas bagaimana cara menentukan keberadaan dari partikel. Dimana tadi kita harus tahu ya, kita nggak bisa tentukan posisi dan momentum partikel secara tepat, sehingga pasti nanti kita berbicara tentang kemungkinan keberadaan partikel. Dan itu kita bisa mencari itu dengan menggunakan apa yang kita kenal dengan persamaan Schrödinger. Oke, itu bahasan untuk besok. Untuk sekarang cukup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas.